Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, video kita kali ini masuk dalam seri itu ya, bagaimana cara kita menginstal komponen yang diperlukan pada pemrograman Python. Yang akan dibahas pada kali ini adalah bagaimana kita menginstal library pihak ketiga, library add-on. Di sini kita akan ambil salah satu contoh library untuk diinstal. Untuk pengantarnya, kita kembali ke slide yang ini ya. Jadi kembali ke video sebelumnya diceritakan yang menyebabkan pemrograman bahasa Python ini atraktif adalah kita dapat melakukan pemrograman ini tidak dari nol. Kita dapat melanjutkan pemrograman yang sudah dapat dibuat oleh orang lain. Nah, program yang dibuat oleh orang lain ini itu dinamakan dengan library atau add-on lah. Nah, pada video kali ini kita akan mendemokan cara menginstal salah satu library ini. Karena supaya dapat digunakan, library ini perlu diinstal dulu ya. Yang kita demokan adalah library Pandas. Karena library ini video tentang pemrogramannya sudah kita publish sebelumnya. Supaya nyambung dengan video sebelumnya, kita menginstalnya juga memakai Miniconda. Kita lanjutkan ya, bagaimana library ini bisa diinstal melalui Miniconda. Jadi pada video sebelumnya juga diceritakan Miniconda ini berfungsi ganda. Pertama sebagai interpreter Python, kedua sebagai semacam App Store untuk menginstal library add-on. Nah, cuma App Store Miniconda ini agak sedikit berbeda dengan App Store Google Play di smartphone Android kita, di mana Miniconda dan juga Anaconda itu berfungsi layaknya sebuah mall. Kita lihat dulu sebuah mall ya. Jadi kan sebuah mall itu kan di dalamnya terdiri dari banyak toko kan. Nah, customer itu kalau membeli barang itu ke toko, bukan ke mallnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, barang yang sama di dalam sebuah mall bisa saja dijual oleh toko yang berbeda. Toko yang berbeda menjual barang yang sama. Demikian juga dengan Miniconda ini. Dia adalah sebuah mall. Di dalamnya ada toko yang dikenal sebagai channel. Nah, saat Miniconda ini pertama kali diinstal, by default sudah ada channel. Namanya adalah pkgs main. Ini channel yang by default sudah ada ya. Tapi kita dapat menambahkan channel baru, yaitu contohnya PyPy. Ini bisa dilakukan dengan diinstal. Kemudian channel lain adalah CondaForge. Ini bisa ditambahkan dengan proses namanya add channel. Nah, kenapa kita perlu menambahkan dua channel baru ini? Karena berdasar pengalaman saya, koleksi library-nya itu lebih lengkap dan versinya lebih update dibandingkan dengan pkgs main. Maka dari itu kita perlu menambahkan dua channel ini supaya pemrograman yang kita lakukan lebih update. Nah, ini perlu saya ceritakan juga, kalau channel pkgs main dan CondaForge, cara installnya dengan perintah conda install. Tapi kalau channel PyPy, perintah installnya dengan pip install. Maka nanti jangan kaget kalau baca-baca website di luar ada yang conda install, ada yang pip install. Itu karena beda channel ya. Nah, kembali ke video ini, kita akan menginstal library dari Miniconda. Tipsnya adalah selama library-nya ada di pkgs main atau CondaForge, gunakan library dari channel ini. Baru kalau channel ini tidak menyediakan library yang kita butuhkan, kita install melalui PyPy. Jadi itu ya tipsnya ya. Untuk lebih menggambarkan, kita lanjutkan ke sesi praktek. Kita masuk ke sesi praktek ya. Kita mulai dengan itu.
menyediakan channelnya dulu, karena by default channel yang tersedia baru PKGS main. Kita lakukan dulu menambah channel PyPI dan Conda Forge. Kita masuk ke mini Conda dulu ya. Saya perbesar dulu fontnya supaya lebih kelihatan. Oke, kita mulai dari PyPI dulu. Untuk memasukkan channel PyPI ke Conda, kita perlu melakukan install. Perintahnya dengan Conda install pip. Oke, jadi ternyata di laptop ini pipnya sudah terinstall, gak apa-apa. Tapi kalau di laptop teman-teman belum terinstall, perintahnya dengan itu ya, Conda install pip. Jadi untuk yang sudah terinstall tapi kita lakukan perintah install lagi, tidak akan masalah, tidak akan error. Dia hanya memunculkan informasi kalau package-nya sudah tersedia, channelnya sudah tersedia. Ya, berikutnya kita lakukan itu ya, add channel untuk Conda Forge. Jadi perintahnya adalah Conda config channels. Conda Forge. Perintahnya seperti itu. Oke, di sini sudah tersedia juga di komputer ini, nggak masalah. Jadi, tapi kalau di laptop teman-teman belum tersedia, perintahnya begini ya, Conda Forge. Oke, jadi setelah channel PyPI dan Conda Forge terinstall, kita bisa coba melakukan install library Pandas ya. Jadi sampel yang akan kita coba install adalah library Pandas yang video-video pemrogramannya sudah di publish sebelumnya. Jadi kembali ke tadi ya, kita menginstal dari channel mana. Kalau misalnya kita ingin menginstal dari channel PyPI, perintahnya adalah pip install Pandas. Itu kalau dari install PyPI. Cuma kali ini saya tidak akan demokan yang dari install PyPI. Saya lebih rekomendasikan install dari channel Conda, channel yang berbasis Conda. Karena kita kan menggunakan mini Conda ya. Jadi kalau preferensi saya pribadi, selama library itu ada di Conda, kita jangan install dari PyPI. Baru setelah channel tersebut tidak tersedia di Conda, baru kita install melalui PyPI. Nah, kalau kita ingin install dari Conda, kita perlu periksa ketersediaannya dulu dengan perintah Conda search Pandas. Nah, jadi itu ya, ternyata Pandasnya tersedia pada Conda. Kolom kedua ini menunjukkan versi yang tersedia, versinya macam-macam. Jadi Conda tidak hanya menyediakan versi terupdate, tapi juga versi yang lebih lama. Yang terupdate adalah versi 1.41 ya. Tapi dia menyediakan sampai versi 1.1 pun dia masih sediakan kalau kita ada kebutuhan menginstal dengan versi yang sebelumnya. Kemudian kolom yang paling kanan ini menunjukkan nama channel yang menyediakan. Kembali ke tadi ya, sama-sama dengan Conda tapi terbagi dua, ada Conda Forge, ada PKGS main. Nah, kalau kita ingin install Pandasnya, perintahnya begini, Conda install Pandas. Kalau kita tidak tulis apa-apa di sini,
Conda akan menginstal versi yang terbaru. Terus channel yang dipilih dipilihkan oleh Conda-nya. Kalau kita tidak tulis apa-apa di sini ya. Tapi kita bisa paksakan di sini. Saya mau install yang versi 1.4.0 misalnya. Kita tulis di sini. Bisa. Atau bisa kita tulis juga versi 1.4.1. Atau kita bisa juga paksakan di sini. Saya maunya yang dari channel tertentu. Itu dengan perintah ini, C. Disambung dengan nama channelnya. Jadi kalau saya beri tulisan -C Conda Forge ini, saya maunya installnya dari channel Conda Forge. Demikian juga kalau saya ingin paksakan installnya dari pkgs main, ininya tinggal saya ganti dengan pkgs main. Jadi itu ya, kalau kita menginstal, kita bisa masukkan langsung nama library-nya, nanti dipilihkan otomatis oleh Conda, atau kita bisa paksakan channel dan versinya. Kalau sudah mantap, kita tekan enter. Jangan lupa ini laptop kita harus dalam kondisi terkoneksi ke internet untuk melakukan ini. Oke, seperti saat kita menginstal IDE Spider ya, kita perlu memberikan konfirmasi pada pertanyaan berikut. Proceed, ketik saja Y, tekan enter. Proses installnya akan berjalan. Oke, proses installnya sudah selesai. Tandanya dengan tulisan ini ya, executing transaction done. Kita bisa cek apakah library-nya sudah berhasil terinstall dengan perintah conda list pandas. Pandasnya sudah terinstall dengan versi 1.4.1 dari channel Conda Forge sesuai dengan perintah yang kita ketik tadi ya. Jadi demikian cara menginstal library, salah satu contohnya untuk library Pandas. Oke, sebelum video ditutup, saya ingin menunjukkan kalau umumnya library pihak ketiga yang contohnya Pandas tadi yang kita pakai untuk kita membuat pemrograman, umumnya dia mempunyai website ya, dan cara installnya tuh tertulis di websitenya ya. Saya kasih contoh, saya searching melalui duckduckgo.com, melalui Google juga bisa ya. Ini contohnya, saya searching install Pandas, dan umumnya cara install library-nya itu tertulis di websitenya. Ini websitenya Pandas ya, pandaspydata.org. Nah, ini cara installnya tertulis di sini. Dia bisa install with mini conda. Ini ya perintahnya sama kan tadi, conda install pandas. Atau kalau kita ingin install dengan versi tertentu, tertulis di sini. Kalau install melalui PyPy, perintahnya seperti ini. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan, ada baiknya setiap kali kita menginstal suatu library, kita perlu cek juga websitenya. Siapa tahu ada komponen lain yang perlu diinstal juga supaya library ini dapat berjalan dengan baik. Itu ya, jadi pesannya install tidak jauh-jauh dari perintah conda install atau pip install. Terus disarankan baca juga websitenya kalau misalnya terjadi masalah. Oke, demikian ya cara install library add-on supaya kita tidak melakukan pemrograman dari nol. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.